Itu kuncinya cuma satu bang, jujur dan jaga kualitas. Saya belikan bibit intok jumbo, saya rawat itu dari mintian, pas usia 5 bulan itu dihabisin semua bang, kena mata biru lah bisa dibilang gitu. Hanya kan nggak ada modal lagi, saya pinjam itu kemarin, pinjam dari BUMDes ya bang ya. Ya istilahnya bisa ngembaliin uang apa utang, ya dibilang itu kan, alhamdulillah materinya masih ada juga. Perkenalkan, nama saya Egdar, alamat Desa Banjarsari, RT 2 RW 3, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Usaha yang saya tekuni sekarang beternak entok jumbo. Untuk grade-nya grade A ya bang, grade A itu bisa dikatakan ya spek kontes lah. Dulu saya itu pertama kali beternak entok itu masih entok lokal ya bang ya. Entok lokal itu ya udah lama sih, bisa dibilang dari kecil udah melihara. Terus awal tahun 2021 ya kalau nggak salah ya bang ya, awal tahun 2021 tuh mengenal entok jumbo. Tapi kan waktu itu mau beli itu masih ragu-ragu karena harganya yang fantastis gitu loh bang, masih mahal waktu itu. Akhirnya dari entok lokal itu kan saya jual itu bang, saya belikan bibit entok jumbo, saya rawat itu dari mintian, pas usia 5 bulan itu dihabisin semua bang, kena mata biru lah bisa dibilang gitu. Kena mata biru, akhirnya saya sterilisasi lagi kan kandang, saya beli lagi tuh materinya dari mintian lagi, sama juga gitu bang, jadi 2 kali dihabisin. Hanya kan nggak ada modal lagi, istilahnya tipis lah gitu. Saya pinjam itu kemarin, pinjam dari BUMDes ya bang ya, pinjam BUMDes. Akhirnya saya pembenahan kandang. Jadi awalnya tuh pakai jaring kasa itu ya bang, pakai jaring kasa. Akhirnya saya pembenahan kandang pakai bambu, terus saya banner rapet pinggirnya gitu kan. Mulai beternak lagi entok jumbo itu tadi. Alhamdulillah dari situ aman bang, dari virus itu aman. Lama-lama saya pelihara lama gitu kan, udah berkembang lah istilahnya. Akhirnya bisa ngembaliin uang yang pinjam tadi bang, dari hasil mentok ini tadi. Dari situ ya istilahnya bisa ngembaliin uang utang, ya dibilang itu kan, alhamdulillah materinya masih ada juga. Pengembalian hutang itu sekitar 6 bulanan ya bang ya, jangka waktu 6 bulanan itu. Alhamdulillah kan dari hasil beternak ini kan, entok jumbo ini lumayan lah. Untuk harga kan istilah masih di atas rata-rata waktu itu, rata-rata. Alhamdulillah bisa ini lunas bang. Dulu saya hutang BUMDes itu sekitar 1,7 ya bang ya, 1,7 itu yang 700 tak buat beli mintian, terus sisanya itu tak buat ini pembenahan kandang sama pakan bang, sama pakan. Kalau pengembalian hutang itu enggak ya bang ya, belum. Waktu 6 bulan kan istilahnya masih kurang ini dia bang, masih belum produksi lah bisa dibilang gitu. Itu sebagian tak jual bang, tak buat itu ngelunasin hutang. Soalnya kan kalau grade A waktu itu kan masih mahal gitu loh bang. Kalau rintangan tuh banyak ya bang, namanya kita usaha di nyawa lah pastinya, itu pasti banyak bang. Pertama penyakit, jadi belajar dari pengalaman ya bang ya. Kalau penyakit pertama kan ya bener, entok kita kan nggak pernah keluar dari kandang, jadi istilah itu terkontrol gitu loh bang, terkontrol. Cuman kalau memang pinggirannya masih belum rapat, dia kan bisa kontak sama hewan yang luar. Jadi kalau pengalaman saya itu bang, kenapa 2 kali sampai dihabisin gara-gara itu bang. Akhirnya saya pembenahan kandang itu kan saya rapetin semua, alhamdulillah
aman, alhamdulillah aman. Ya ada yang kena, cuman kan masih bisa apa, masih bisa ditangani gitu loh bang. Alasan saya kenapa kok memilih Intok Jumbo yang Grita ya bang ya. Pertama ini bang, dari perawatan ya lumayan nggak sulit banget gitu ya bang ya, nggak sulit banget. Yang kedua dari segi pakan itu lebih irit, yang saya rasakan ini ya bang ya, lebih irit dari Intok lokal atau yang lain itu loh. Terus dari segi istilah itu harga untuk penjualan Minty masih di atas rata-rata semua bang, masih di atas yang Intok lokal, Intok itu bang. Walaupun saya memakai pakan pabrikan ya bang ya, tapi ya masih ada untung lah, karena ya itu tadi bang, yang saya pelihara, yang saya jual Intok Jumbo yang grade A. Terus dari ini kan ya bang ya, kenapa kok memilih Intok Jumbo ya bang ya, itu kita bisa istilahnya berjalan di dua cabang bang. Yang pertama itu penghobi, yang kedua atau akhirannya itu kita bisa jual di istilah di pasar gitu loh. Itu harganya pasti masih di atas yang Intok lokal bang. Saat ini populasi di kandang saya ya alhamdulillah nggak banyak-banyak ya bang ya, cuma sekitar 17-an ekor bang. 17 ekor itu betina 11 ekor, betina induk, yang jantannya ada 5 ya, 5, tapi kan yang jantan utamanya itu masih 2 bang, yang 2 jemoko umur 5 bulanan. Kalau untuk Mintian ada 7 ya bang, yang sisanya kemarin udah laku ya bang. Ini tinggal sisa pilihan dari orang gitu loh. Kalau untuk pengeraman itu saya pakai mesin tetas bang. Jadi begitu bertelur angkrem kan paling saya diamkan dulu sama induknya itu usia sekitar 1 mingguan lah, baru kita sortir kan antara yang fertil sama yang tidak. Kalau yang fertil langsung saya masukkan ke mesin, itu supaya apa, proses buat kembali bertelurnya itu lebih cepat lagi gitu loh bang. Proses produksinya biar lebih cepat, soalnya kan kalau untuk populasi di kandang saya ini pergolongannya masih sedikit ya bang ya. Ya saat ini saya sudah konsisten ya bang ya, karena Intok Jumbo itu selama ya kurang lebih 2 tahun bang, 2 tahun itu berawal dari Mintian ya bang ya, jadi prosesnya lebih lama gitu loh, prosesnya lebih lama. Makanya kenapa kok Intok saya ini masih sedikit lah ya bang ya, tapi ya alhamdulillah sih dari situ kita bisa menyisihkan buat indukan gitu kan, karena yang saya jual ini ya istilahnya kualitas ya bang ya, kualitas bukan kuantitasnya ya. Karena saya awalnya itu fokus dari awal itu fokus untuk ngejual Mintian ya bang ya, untuk ngejual ini Mintian. Jadi kenapa kok populasinya masih sedikit, yaitu tadi Minty yang menetas. Paling saya sisakan itu kalau ya paling banyak 2 apa 3 lah dari tetasan itu ya bang ya, buat regenerasi indukan, buat tambah indukan gitu loh. Di samping itu kan kalau kita jual Mintian kan kita juga butuh biaya buat pakan gitu loh bang. Makanya kenapa kok 2 tahun ini populasinya masih sedikit, ya itu tadi bang, buat biaya pakan sama kebutuhan sehari-hari lah gitu. Ya dari awal kenapa kok istilahnya bisa bertahan sampai sekarang ya bang ya, itu kalau saya itu yang pertama menjaga kualitas bang. Kualitas itu kalau menurut saya itu utamanya bang. Jadi kalau di kandang saya ini untuk indukan yang paling pendek, istilahnya paling pendek itu di panjang 76 sampai ke 80. Jadi rata-rata dari 76 sampai ke 80 dulu bang. Untuk pejantannya itu 98 sama sampai ke 103. Kalau untuk itu Mintian itu di usia 1 bulan ya bang ya,
yang masih di box itu usia 1 bulan itu, untuk jantannya itu kemarin saya ngukur sudah 60 cm bang. Itu optimis saya insya Allah bisa tembus lah nanti 1 meter. Itu yang istilahnya bikin para pembeli yang dulu ya bang ya. Jadi beli dibesarkan mungkin mereka puas bisa kembali lagi ke kandang sini bang. Jadi di kandang saya ini ya bang ya, khususnya untuk saya sendiri itu kuncinya cuma satu bang, jujur dan jaga kualitas. Ya namanya hidup di desa ya bang, kalau di desa itu kalau nggak bertani ya beternak. Sedangkan saya kan istilahnya kalau sama peternak itu udah hobi ya bang ya. Jadi pengennya tuh nggak hidup di desa tapi punya usaha sendiri gitu loh bang. Dari hasil penjualan minti itu saya sisihkan ya bang ya. Itu saya sisihkan itu buat ini bang, buat beli kambing. Alhamdulillah ya sudah berkembang lah lumayan. Itu sudah menguntungkan juga bang. Ya kalau untuk perawatan entok jumbo sih simpel ya bang ya. Itu tadi bang, kalau menurut saya pokoknya dari pengalaman saya bang ya, pertama kan kalau kandang itu ya harus rapet bang. Dulu waktu masih pakai jaring kasa itu sering terkena penyakit bang, makanya saya rapetin inilah. Terus kalau untuk dari segi pakan sama ya bang ya, kayak entok jenis yang lainnya sama, cuman dia lebih irit bang kalau entok jumbo sih bang. Kalau di tempat saya itu pakannya, kalau untuk indukan ya bang ya, itu cuma nasi sama pekatul, paling tak tambah pur sedikit sama hijauannya tuh juga nggak sering sih, cuma buat cemilan aja gitu loh bang. Kalau untuk yang mintian itu di sini masih full pabrikan ya bang, masih pakan full pabrikan. Itu sampai usia 1 bulan sampai 1,5 bulan lah. Kalau untuk pergantian air ya bang ya, itu saya biasanya tuh 2 hari sekali bang. Jadi kenapa kok 2 hari sekali? Jadi kalau entok saya nih bang ya, kalau airnya nggak bersih nggak mau mandi, pertama itu. Yang kedua kan kita bisa mengontrol juga, kalau entok itu mau mandi berarti entok itu sehat. Sama jamu-jamuan, kalau jamu-jamuan itu biasa saya pakainya cuma herbaltik bang. Itu saya pakai buat mintian, buat indukan sama bang, cuma pengaplikasiannya aja yang beda. Kalau untuk indukan itu saya campur ke pakan bang, itu untuk antisipasi ya. Kalau untuk yang mintian itu saya campur ke air minum. Dengan perawatan seperti itu ya alhamdulillah ya bang ya, untuk produksi lancar, untuk mintian pertumbuhannya juga alhamdulillah aman, terkendali gitu loh bang. Ya selama ini untuk penjualan mayoritas masih ini ya bang ya, ya ada yang dalam kota, ada yang luar kota. Tapi lebih banyaknya itu yang dalam kota dulu bang, soalnya dia kan enak langsung mantau ke kandang gitu loh, jadi lihat indukan gini-gini. Ya namanya ini ya bang ya, istilah itu bisa dibilang grit A ya bang ya. Jadi kalau untuk penjualan minti itu pertama harus sabar bang, pertama harus sabar. Kenapa kok sabar? Kita kan ngejarnya ke penghobi. Sedangkan ya bener kita ngejar ke penghobi kan, penghobi itu belum tentu cocok dengan harga. Tapi kalau istilahnya laku ya alhamdulillah lumayan lah, bisa buat beli pakan, buat nutup pakan yang lain gitu loh bang. Ya hasil dari penjualan ya bang ya, itu sudah saya gunakan yaitu tadi buat beli kambing, pengembangan gitulah ya bang, buat tambah materi indukan. Terus ini bang yang masih dikerjakan sekarang, masih renovasi kandang. Kalau target saya ya bang, itu saya pengennya tuh punya untuk penambahan materi lagi, tapi untuk yang grade B bang, untuk yang grade B. Soalnya kenapa? Kalau untuk kita ngejar penghobi terus kan agak lumayan, istilah itu harus bersabar banget gitu ya bang ya.
Tapi kalau untuk yang grade B istilahnya kan masih harga ekonomis, jadi biar bisa punya materi indukan itu yang grade A sama yang grade B. Jadi kalau untuk yang grade A nya belum ada yang istilah penjualan, saya kira untuk nanti yang grade B nya alhamdulillah masih bisa lah gitu. Jadi kalau pesan saya Bang ya, istilahnya jangan berambisi lah gitu ya Bang ya, jangan berambisi. Maksud saya jangan berambisi itu ketika kita punya uang lebih, dibelikan materi semua, otomatis nggak ada istilah cadangan buat makan atau apa, kan nanti itu ke depannya pasti terkendala Bang. Jadi ya kita nikmati prosesnya aja Bang. Ya terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat!